Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Pada kalian yang menonton video ini, untuk kali ini saya mau mereaksi satu video yang mana dikatakan di sini penyamaran Intel Kopassus jadi orang gila. Lumpuhkan MIT di Poso. Ini adalah penyamaran Kopassus ya. Dia melumpuhkan, mungkin ada sindiket di sini. Dan bagaimana cara Kopassus ini membuat penyamaran ya. Intelligent dikatakan di sini, Intelligent Kopassus menjadi orang gila guys. Jadi iyalah, kita kalau penyamaran ini sukar untuk dikecam, malah kadang-kadang kita ingat orang gila begitu kan, tetapi kita tidak tahu dia ini sama ada betul orang gila ataupun menyamar. Jadi kena hati-hatilah kalau terjumpa orang-orang macam ini. Apapun intinya, kita kena berbaik-baik sama orang guys, dan sentiasa berhati-hati terhadap orang di sekelilingnya. Jadi ayo sama-sama kita semak yang mana dikatakan di sini sukses penyamaran Intel Kopassus jadi orang gila guys. Jadi dia lumpuhkan MIT di Poso. Jadi ini video dari channel Siap 55 ya guys. So kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi macam mana penyamaran Kopassus ini menjadi orang gila sehingga akan melumpuhkan MIT di Poso. Jadi langsung saja kita semak klip video ini. Jom. Siap 55 channel militer. Ini Intel Kopassus menyamar jadi orang gila. Dia punya rambut gondrong-gondrong ya. Di tengah ada orang gila yang sudah dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Orang gila tersebut biasa mangkal di pertigaan Ratu Leni, jalan yang menghubungkan kota Poso Palu-Napo. Wow, sudah kedapatan nih dia punya identity. Sebelum operasi besar-besaran pengejaran dan ilustrasi. Ilustrasi Pak guys. Di bawah pimpinan Santoso, pihak aparat telah menyebar satuan Intel untuk memata-matai pergerakan di sekitar lokasi zona merah. Salah satu metode intelijen aparat yang diterjunkan ke lokasi adalah seorang prajurit berpura-pura menjadi orang gila. Warga di sekitar lokasi taunya seseorang yang mangkal di wilayah tersebut benar-benar orang gila. Yang diketahui warga, biasanya orang gila tersebut makan dari sisa makanan. Kadang ia di warung tempe penyet untuk meminta atau mencari-cari sisa-sisa makanan. Menurut cerita, pernah seorang anggota TNI mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung yang kadang memberi makan walaupun sisa makanan pengunjung, karena dikira itu benar orang gila. Pernah dalam sebuah operasi Densus 88, orang gila itu terlihat di lokasi operasi pengejaran kelompok MIT. Akhirnya Densus 88 mengusir sambil memukulnya agar keluar dari wilayah operasi yang sangat berbahaya. Karena kelompok MIT Mujahidin Indonesia Timur memiliki senjata api. Selain Densus 88, petugas Polantas juga pernah memukulinya. Hal itu dikarenakan orang gila itu sering tidur di pos jaga milik polisi tersebut, yang membuat pos jaga itu sering kotor dan bau karena kotornya baju dan badannya yang jarang mandi. Namun ada satu hal yang mengherankan warga, orang gila itu selalu membawa tas lusuh kecilnya. Pernah suatu kali seorang warga hendak mengambil tas tersebut darinya, namun ia langsung merebut tas tersebut dan sekuat tenaga. Mungkin saja di dalam tas lusuh itu terdapat beberapa informasi terpenting. Kemudian ia juga pernah bercerita dengan gaya melantur ala orang gila, bahwa saat di perkebunan taucat ia pernah bersama dengan para anggota kelompok MIT. Bahkan ia pernah makan bersama dengan mereka. Selanjutnya, setelah misi selesai, seluruh pasukan TNI yang ikut dalam PPRC, pasukan pemukul reaksi cepat berada di lokasi. Mereka, para anggota tersebut, menaruh hormat dan angkat tangan kepada orang yang ternyata pura-pura gila itu. Orang gila itu pun langsung naik pesawat Hercules yang sudah disediakan. Karena jarak lokasi tempat orang gila itu biasa mangkal sangat dekat dengan bandara dan lokasi terjun payung yang sudah direncanakan. Warga yang berkerumun pun terheran-heran dengan peristiwa tersebut. Ternyata selama ini yang mereka anggap orang gila, ternyata Intel dari satuan Kopassus. Dari kejadian tersebut, sekarang masyarakat sekitar wilayah itu lebih waspada terhadap orang gila dadakan. Mereka mencermati gerak-gerik orang gila baru yang tidak tahu asal-usulnya. Perlu diketahui bahwa anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur sudah habis usai tewasnya Askar pada 29 September 2022.
Pria berjuluk Pak Guru itu menjadi anggota MI terakhir yang diburu oleh aparat keamanan. Namanya pun sudah dimasukkan dalam DPO, daftar pencarian orang, sejak 2014. Askar tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya di pegunungan Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Meskipun anggota MI sudah habis, tetapi pengamat terorisme dan intelijen memandang bahwa simpatisan kelompok tersebut masih ada. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono mengungkapkan dirinya sempat menemukan metode hitam intelijen yang pernah digunakan Jepang saat melawan Belanda di Indonesia. Metode hitam intelijen itu pertama kali digunakan oleh seorang kapten dari Jepang pada tahun 1942. Tidak ada satu orang pun yang mengira orang itu adalah kapten dari Jepang dan memiliki sejumlah pasukan untuk melawan militer Belanda di Indonesia. Kapten dari Jepang itu menyamar jadi orang gila di sekitar Kemayoran, Jakarta berdasarkan kesaksian dari masyarakat sekitar pada saat itu. Kapten Jepang yang pura-pura gila tersebut pernah memakan kotorannya sendiri. Sehingga dengan strategi penyamarannya itu, tentara Jepang berhasil merebut lapangan terbang Kemayoran dari tangan militer Belanda. Itulah sekelumit strategi aparat Indonesia untuk mengorek informasi dalam penyelesaian misi. No, guys, itulah ya teknik-teknik penyamaran ya. Kita tidak tahulah macam mana penyamaran bagian Intel nih. Sebenarnya mereka nih memang tidak mau dikesan identiti mereka. Jadi walau dimanapun mereka berada, jarang orang dapat mengenali mereka, dapat mengesan mereka. Mereka memang bukan mudah untuk mengenali penyamaran, apatah lagi dari pasukan-pasukan elit. Sebab inilah kaedah yang digunakan untuk mendapat maklumat-maklumat yang sulit dari pihak yang lainnya. Jadi untuk kita yang melihat ini ya, kena berhati-hati juga ya, bagaimana keadaan sekeliling kita. Kita tidak tahu siapa yang ada di sekeliling kita. Nampak macam orang gila, tetapi sebaliknya kita tidak tahu mereka nih adakah betul-betul gila, ataupun mereka nih perisik, ataupun memang inilah pasukan-pasukan khusus yang membuat penyamaran untuk mendapatkan maklumat. Sebab ini maklumat ini yang sulit-sulit ini guys, sukar untuk diperolehi, melainkan dengan menggunakan cara penyamaran dan juga menggunakan pelbagai teknik lah. Jadi penyamaran Intel Kopassus jadi orang gila ini, lumpuhkan MIT di Poso ini, jadi telah sukses ya, dikatakan di sini telah sukses dengan penyamaran itu. Dan kalau dilihat memang pasukan-pasukan elit sebenarnya mempunyai kemahiran dalam bidang teknik-teknik penyamaran ini. Mereka sanggup ya memakan yang kita sangka itu adalah makanan orang gila, tetapi sebaliknya mereka ini tidak mau diri mereka dikenali, maka mereka melakukan perkara-perkara yang luar daripada kotak pemikiran, yang merasakan orang yang melihat itu memang merasakan pasukan yang menyamar ini seperti orang gila. Jadi bila orang gila, orang pun tidaklah hirau kan. Bila tidak hirau, jadi sebarang bentuk dia punya pergerakan itu tidak diambil perhatian. Jadi bila tidak diambil perhatian, dia bisa untuk menyelinap mana-mana tempat ya. Kalau orang sudah tidak kelihatan, di sekelilingnya tidak ada orang, mungkin orang sudah tidak ambil peduli dengan orang gila. Jadi dia mudah untuk membuat dia punya rencana bagaimana untuk dia menyelinap masuk di tempat-tempat yang dia tuju, dan juga apa maklumat-maklumat yang dia mau perolehi itu. Jadi apapun kena berhati-hati ya guys. Pengajarannya di sini berhati-hati dengan orang di sekeliling. Kita tidak tahu mereka itu siapa sebenarnya, apatah lagi yang pelik-pelik yang ada di sekitar kita. Rupa-rupanya itu adalah pasukan intelijen Kopassus guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Dan terbaiklah kalau dikatakan di sini Intel Kopassus jadi orang gila. Dia katakan di sini telah sukses lumpuhkan MIT di Poso. Jadi terbaik pasukan khusus, karena ini teknik memang hanya orang-orang yang memang elit lah yang boleh lakukan perkara-perkara seumpama ini. Sebab cabarannya bukan senang guys. Cabarannya kadang bergaul dengan orang yang tidak dikenali, bergaul dengan orang-orang yang
pelbagai dia punya pelbagai inilah pelbagai ciri-cirinya itu tidak diketahui bagaimana. Jadi termasuk lagi makan-makan yang tidak senonoh begitu ya. So apapun kita sentiasa berhati-hati dengan orang sekeliling. Kita risau juga ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mencari maklumat. Jadi itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Mungkin kalian ada pengalaman-pengalaman bertemu dengan orang-orang seumpama ini yang mungkin kalian rasa ini adalah pasukan intelijen ini. Tetapi apapun sekadar informasi kita, kita ambil pendekatan. Kita harus berbaik-baik kepada orang sekeliling kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Dan juga intinya di sini, kalau kita berbuat baik, tidak ada orang yang berbuat jahat terhadap diri kita. So, itulah penyamaran Intel Kopassus jadi orang gila, lumpuhkan mit di Poso. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.